Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai ibadah doa pagi kita. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian hanya bagimu Bapa yang baik. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau sampai saat ini kami boleh ada Tuhan. Ini semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami rindu untuk menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu. Sebagai bukti kami mencintai Engkau Tuhan. Terimalah pujian sembah kami. Terima kasih Tuhan. Syukur. Mari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, mari naikkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau penolong yang dapat kami percaya Tuhan. Sungguh hanya Engkaulah penolong yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Ini permintaan kami Tuhan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Hanya janji-Mu yang menopang kami Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku. Kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan penolong yang ku percaya, penolongku yang aku percaya. Mari ucapkan syukur kita Bapak Ibu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dengan iman katakan setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Terima kasih buat setiap janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku. Kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap
terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Biar ini juga menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, ini semua hanya karena kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari ucapkan syukur Bapak Ibu. Apapun situasi yang saat ini kita hadapi, bagaimanapun kondisi yang kita alami, mari ucapkan syukur. Semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Syukur Tuhan. Terimalah sembah syukur kami anak-anak-Mu saat ini Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat setiap pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Syukur. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Ucapkan syukur, kita katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Setiamu Tuhan Yesus yang baik, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kumuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus yang baik. Kumuliakan nama-Mu. Syukur bagimu Tuhan. Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
ucapkan syukur, naikkan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan, sungguh ajaib, sungguh mulia. Terima kasih. Syukur. Tidak habis-habisnya kami untuk bersyukur kepadamu Tuhan, buat setiap janji-janji-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur mempunyai Allah Sang Pemberi janji yang tidak pernah terlambat untuk menepati janjinya dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau Engkau sudah berjanji, Engkau juga yang sanggup untuk menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan janji kemenangan itu pasti ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita, Bapak Ibu yang baik. Mari ucapkan syukur, kita katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Terima kasih Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Amin. Inilah syukur kami di hadapan-Mu Bapa yang baik, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih. Begitu sempurna kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga sebentar lagi kami akan menikmati berkat firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah kami, Engkau yang menolong kami, Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada,
boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Urapan-Mu atas hamba-Mu dan urapan-Mu juga atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22 dari ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam ayat-ayat yang barusan kita baca, Lukas sedang mencatat tentang penderitaan Tuhan kita ketika dia ada di taman. Ini adalah bagian dari kitab suci yang harus selalu kita dekati dengan rasa hormat yang khusus. Sejarah yang dicatat oleh Lukas tentang Tuhan ini, saat kita membacanya, harusnya firman Tuhan di dalam Keluaran muncul dalam benak kita, yang mengatakan bahwa tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dalam Keluaran 3 ayatnya yang ke-5. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pertama-tama kita dapat melihat dalam perikop ini sebuah contoh tentang apa yang harus dilakukan orang percaya pada saat-saat sulit. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mendapatkan contoh tentang apa yang harusnya kita lakukan, harusnya dilakukan oleh orang percaya saat-saat kita menghadapi masalah yang sulit dalam kehidupan kita. Kepala gereja yang agung sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sudah menyediakan polanya bagi kita. Kita diberitahu bahwa ketika dia datang ke Bukit Zaitun, pada malam sebelum dia disalibkan, dia berlutut dan berdoa. Ini adalah fakta yang mengejutkan bahwa baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru memberikan satu tanda yang sama untuk menanggung masalah. Kita bersyukur Bapak kasih Tuhan, kalau di dalam Alkitab kita, baik dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama, ada memberikan satu tanda yang sama untuk kita lakukan ketika kita sedang menghadapi masalah. Dalam Mazmur 50 ayat 15 katakan, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Tuhan mengundang semua orang percaya, Tuhan mengundang Bapak Ibu Saudara dan saya untuk berseru kepadanya senantiasa untuk setiap keperluan kita, baik di dalam masa-masa yang suka maupun dalam masa-masa kesesakan. Allah kita, Allah ingin mendengarkan setiap doa-doa kita. Allah ingin menolong kita dan membiarkan namanya yang ditinggikan sebagai Allah yang membebaskan umatnya. Nah, Bapak kasih Tuhan, dalam perjanjian baru kita juga bisa perhatikan di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-13 bagian A. Katakan demikian, "Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah
ia berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimanapun keadaan kita saat ini, apapun yang kita alami hari-hari ini, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kepada kita semua, kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ada satu pola yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semua. Doa adalah obat yang digunakan oleh Yakub ketika dia takut pada saudaranya Esau. Doa adalah obat yang digunakan oleh Hizkia ketika surat ancaman Sanherib itu tiba. Dan doa pula adalah obat yang anak Allah sendiri tidak malu untuk menggunakannya pada hari-hari kedagingannya, pada saat penderitaannya yang begitu luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa pada saat penderitaan misteriusnya, dia berdoa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus saja pada saat-saat seperti itu dia berdoa, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mau mengandalkan Tuhan? Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus berhati-hati agar kita menggunakan obat yang Tuhan berikan bagi kita. Jika kita menginginkan penghiburan dalam penderitaan, saya percaya bahwa tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang tidak pernah mengalami namanya penderitaan. Namun mungkin penyebabnya itu berbeda-beda dan kadarnya masing-masing orang itu berbeda. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apapun cara bantuan lain yang kita gunakan, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukan hal-hal yang lain. Ayo, mari yang pertama kali kita lakukan, kita berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu Bapak kasih Tuhan, tidak salah kalau pagi ini, hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengawali hari Anda, mengawali hari-hari Bapak Ibu Saudara semua dengan doa. Kita berdoa bersama-sama. Apapun yang kita pakai, alatnya, sarananya, bentuknya seperti apa, yang jelas pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan doa. Bapak Ibu, ingat bahwa teman pertama yang harus kita tuju ketika kita mengalami kesesakan atau mengalami hal apapun, yang seharusnya kita tuju adalah Tuhan. Sekali lagi, bahwa teman pertama yang seharusnya kita tuju ketika kita mengalami kesesakan dalam hidup kita adalah Tuhan, bukan mencari pertolongan ke tempat yang lain. Dan pesan pertama yang harus kita kirimkan seharusnya ditujukan kepada takhta kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, tidak ada depresi roh yang akan menghalangi kita. Tidak ada beban kesedihan yang akan menghancurkan, yang harus membuat kita tidak bisa berkata-kata. Ini adalah alat utama setan untuk memberi orang yang menderita alasan palsu untuk tetap diam di hadapan Tuhan. Setan akan mempengaruhi kita, akan membuat sedemikian rupa caranya supaya kita ketika dalam kesedihan, dalam kesesakan, kita tidak datang pada Tuhan, supaya kita tidak berkata-kata kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh setan, Bapak kasih Tuhan. Supaya kita tetap diam di hadapan Tuhan, gak ngomong apa-apa, gak mau datang kepada Tuhan. Mari kita waspada terhadap godaan untuk merenungkan luka-luka dengan kepilihan hati. Atau dengan kata lain, mari kita waspada supaya kita tidak terlalu mengasihani diri kita. Bapak Ibu, jika kita tidak dapat mengatakan apa lagi kepada Tuhan, tidak dapat mengatakan apa-apa kepada Tuhan, menangislah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia dalam Yesaya pasal yang ke-38. Ketika Hizkia tidak tahu harus melakukan apa, tidak tahu harus berkata-kata apa kepada Tuhan, dia menangis di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita hadapi hari-hari ini? Mungkin kita tidak mampu berkata apa-apa.
Tapi bukan berarti kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Datanglah dan menangislah di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa tangan kuat Tuhan itu akan menolong kita. Dan hal yang kedua, Bapak kasih Tuhan, kita dapat melihat dalam ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini, doa-doa macam apa yang harus kita panjatkan oleh orang percaya kepada Tuhan di saat-saat yang sulit. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan kepada umatnya. Tuhan katakan, Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Apa yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Dia, Tuhan, itu mengucapkan kata-kata ini yang harus kita ingat. Dia ketika dia berdoa saat itu, dia berada di dalam dua kodratnya. Sebagai pribadi yang ilahi dan juga sebagai manusia biasa. Dia berkata sekali lagi, bukan kehendakku yang jadi. Yang dimaksudkan adalah bukan kehendak dia sebagai manusia dengan tubuh, daging dan darah seperti milik kita. Bukan. Tapi Yesus menunjukkan dengan tepat apa yang seharusnya menjadi semangat doa orang percaya dalam kesusahannya. Seperti yang Yesus sampaikan, ia harus menyampaikan keinginannya secara terbuka kepada Bapa, kepada Bapanya yang di surga. Dan dia mengungkapkan keinginannya itu tanpa pamrih di hadapannya. Tetapi seperti Yesus, ia melakukan semuanya dengan penyerahan kepada Tuhan sepenuhnya. Dari Yesus menyerahkan kehendaknya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak boleh lupa bahwa mungkin ada alasan yang bijaksana dan baik untuk penderitaannya. Kita pun juga harus melakukan yang sama Bapak kasih Tuhan. Kita menyerahkan kehendak kita, keinginan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak boleh lupa bahwa ada rencana yang jauh lebih baik daripada rencana kita. Rencana yang jauh lebih indah daripada rencana kita, yaitu rencana Tuhan. Penyerahan wasiat seperti ini merupakan salah satu rahmat paling cemerlang yang dapat menghiasi karakter Kristiani kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah tujuan yang harus kita tuju, yang harus dituju oleh seorang anak-anak Tuhan, bahwa kita harus seperti Kristus. Dalam segala hal kita harus meneladani Kristus. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita justru seperti ini Bapak kasih Tuhan. Bukan kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Kita sering berdoa tidak seperti doanya Tuhan Yesus. Kita berdoa seperti ini, Bapa, itu kehendakmu, ini kehendakku, jadilah kehendakku menjadi kehendakmu. Memaksakan diri. Itulah kita Bapak kasih Tuhan. Seringkali kita memaksakan diri, memaksakan kehendak kita menjadi kehendaknya Tuhan. Kita memaksakan diri dengan idealisme kita. Loh, itu kan iman, itu kan imanku. Aku percaya dengan iman, bla 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 dan lain sebagainya, pasti akan terjadi. Dan apa yang terjadi Bapak kasih Tuhan? Jika yang terjadi tidak sama dengan apa yang kita doakan, ujung-ujungnya kita akan kecewa. Ujung-ujungnya kita akan menyalahkan Tuhan. Ujung-ujungnya kita akan sakit hati. Kita ngambek dan tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Anda taat kepada Tuhan, Anda tidak kecewa dengan Tuhan, Anda tidak sakit hati dengan Tuhan, Tuhan tidak untung apa-apa. Yang diuntungkan adalah Anda sendiri. Begitu
Begitu juga sebaliknya, Anda kecewa dengan Tuhan, Anda sakit hati dengan Tuhan, Anda meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak rugi apa-apa. Yang rugi itu kita sendiri. Tuhan tidak rugi kok. Yang rugi itu kita sendiri. Kita, Anda semua akan kehilangan damai sejahtera jika kita tidak mau bertobat, jika kita tidak mau kembali lagi kepada Tuhan. Kita sendiri yang rugi. Kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan keselamatan. Ini yang paling mengeri, paling mengerikan. Kita kecewa dengan Tuhan, kita sakit hati dengan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Tuhan gak rugi, kita yang rugi. Selama di dunia ini kita akan kehilangan damai sejahtera. Dan ketika saatnya nanti kita akan kehilangan keselamatan. Apa untungnya kita sakit hati pada Tuhan? Apa untungnya kita kecewa pada Tuhan? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Anda kecewa dengan Tuhan, atau mungkin Anda kecewa dengan seorang hamba Tuhan, sama saja. Yang rugi bukan Tuhan ataupun bukan hamba Tuhan, yang rugi kita sendiri. Karena apa? Belum tentu manusia itu tahu apa yang Anda rasakan. Kita rugi, sakit hati. Coba kita perhatikan. Perhatikan gini ya. Dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi rugi, kita rugi sendiri sakit hati. Kita rugi sendiri kecewa. Kita sakit hati dengan siapapun, kita kecewa dengan siapapun. Yang rugi bukan mereka, tapi kita sendiri. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam Kisah Para Rasul juga Bapak Ibu nanti bisa membacanya setelah ibadah ini. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 23, dalam Galatia 5 19-21, 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu bisa membacanya setelah ibadah ini. Dan yang tidak kalah penting adalah kenapa kita harus marah dan kecewa kepada Tuhan ketika doa kita tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita. Tuhan itu tahu mana yang terbaik buat kita. Dan Tuhan itu memiliki rancangan yang lebih indah. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, atau jawabannya tidak sesuai dengan yang kita doakan, jangan kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik, yang indah, yang istimewa bagi kita. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekali lagi perhatikan dan teladani dari doa Tuhan Yesus. Bukan kehendakku, tetapi jadilah kehendakmu. Pergumulanmu, pergumulan kita juga pergumulannya. Karena Dia mengasihi kita. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa pergumulan kami juga pergumulan-Mu. Dan biarlah kami Tuhan terus belajar menyerahkan seluruh kehendak kami kepada kehendak-Mu Tuhan. Ajari kami pada hari ini Tuhan untuk belajar rendah hati, untuk belajar mau dibimbing, untuk belajar mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa Tuhan untuk seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, dengan segala pergumulan apapun Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat mereka.
Tuhan pasti menolong mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga akan memberikan kekuatan-kekuatan yang baru dalam kehidupan kami semuanya. Kami mau belajar menyerahkan seluruh kehendak kami kepada kehendak-Mu. Terima kasih Allah, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruh kegiatan pekerjaan pelayanan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sertai kami, bimbing kami Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semua hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Yang percaya terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.